Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sharaf, masih berbicara tentang fi'il dilihat dari kaidah sharafnya. Telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya 3 pembahasan. Yang pertama adalah fi'il dilihat dari susunannya. Ini terbagi menjadi 2, mujarrad dan mazid. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fi'il dilihat dari bangunannya, terbagi menjadi 2 juga, yakni sahih dan mu'tal. Kemudian yang ketiga juga telah kita sampaikan kemarin, fi'il dilihat dari waktu terjadinya. Ini terbagi menjadi 4, madi, mudhari', amr dan nahi. Dan sekarang pembahasan yang keempat adalah fi'il dilihat dari objeknya. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Fi'il dilihat dari ma'mulnya, dari amilnya, dari objeknya. Ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fi'il lazim. Yang disebut dengan fi'il lazim itu adalah fi'il yang sudah cukup dengan fa'ilnya, sudah cukup dengan pelakunya, dan tidak butuh kepada maf'ul, tidak butuh kepada objek. Ini namanya fi'il lazim. Contohnya misalkan qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Ini namanya fi'il lazim ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il namanya fi'il muta'addi. Yang dimaksud dengan fi'il muta'addi adalah fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya saja, tidak cukup dengan pelakunya saja, tapi masih membutuhkan kepada maf'ul, jadi masih membutuhkan kepada objek. Dan ini memang standarnya suatu kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek. Setidaknya 3 ya. Cuman terkadang ada kata kerja tertentu, fi'il tertentu yang cukup dengan pelakunya saja. Ya, subjek predikat saja tanpa adanya objek. Ya. Kalau standarnya kalimat itu memang ada 3 ini, tercakup padanya 3 komponen ini. Ada subjek, predikat, objek ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ini contoh fi'il muta'addi tadi ya. Contohnya adalah qara'al muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim membaca Al-Qur'an. Contoh yang lain, fahimat talibu ad-darsa. Seorang murid memahami pelajaran. Diperhatikan ya. Untuk menerjemahkan suatu kalimat dalam bahasa Arab itu tentunya mengikuti bahasa yang kita gunakan. Misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita ikuti susunan bahasa Indonesia. Susunan bahasa Indonesia itu kan subjek dulu, predikat baru objek ya. Meskipun dalam bahasa Arab itu predikat dulu, subjek baru objek, seperti itu ya. Sehingga kalau menerjemahkan qara'al muslimu al-Qur'ana, jangan sampai seorang menerjemahkan dengan membaca seorang muslim Al-Qur'an. Jangan sampai ya. Tapi terjemahkan, dahulukan pelakunya dulu. Ya, fa'ilnya dulu. Seorang muslim membaca Al-Qur'an. Seperti itu ya.
Ini cara menerjemahkan kalimat berbahasa Arab, dahulukan pelakunya dulu. Fahimat talibu ad-darsa, jangan sampai seorang membaca memahami seorang murid pelajaran. Nanti bingung yang mendengarkan. Ini maksudnya kalimat bagaimana? Tapi mengikuti bahasa kita saja. Jangan letterlek dengan urutan ini, tidak. Tapi dahulukan failnya, pelakunya. Seorang murid memahami pelajaran. Ya. Ini contoh kata kerjaannya ini, kalimat ini contoh fiil yang muta'addi. Kalimat yang ada fiil muta'addinya, ini fiil muta'addinya di sini adalah fahima dan qara'a. Adapun yang ini yang lazim itu qama Zaidun hadara Muhammadun. Ini contoh fiilnya kalimat yang ada fiil lazim. Yang fiil lazimnya adalah qama dan hadara. Diperhatikan ini? Ya. Sehingga harus tahu maknanya ya. Sebagaimana mungkin telah disampaikan di dalam pelajaran nahwu oleh ustadz yang lain, bahwasanya suatu kalimat itu setidaknya itu yakni terdiri dari lafadz murakkab, yakni susunan lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini kan salah satu syarat kalam itu ya. Ada lafadznya, kemudian ada susunannya ya. Kemudian yang ketiga yakni mufid, yakni bisa diambil faidah, bisa difahami ya. Kemudian yang keempat adalah al-wad'u, yakni bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Ini yang disebut dengan kalam. Ya. Kalau suatu kalimat itu belum bisa difahami meskipun susunannya itu lebih dari satu ataukah dua ya, belum bisa difahami, maka belum disebut dengan kalam. Kalau misalkan contoh fahimat talibu, ya, seorang murid faham. Faham dengan apa? Kan masih ada pertanyaan ya, belum bisa difahami ini kalimat. Sehingga perlu adanya objek untuk melengkapi kalimat tersebut dengan ad-darsa. Fahimat talibu ad-darsa. Qara'al muslimu, seorang muslim membaca. Membaca apakah masih ada pertanyaan? Apa yang dia baca? Dia membaca apa? Belum difahami kalimatnya itu, kecuali disebutkan padanya maf'ul, yakni objek. Seorang muslim membaca Al-Quran, baru difahami kalimat itu. Adapun contoh yang lazim tadi, qama Zaidun, Zaid berdiri, kan sudah enggak perlu tanya-tanya lagi, ya. Sudah difahami, seorang sudah faham. Hadara Muhammadun, Muhammad hadir, enggak perlu difahami lagi. Enggak perlu ada objek lagi, enggak perlu ada maf'ul bih lagi. Tapi cukup dengan qama Zaidun, cukup dengan failnya tanpa harus mendatangkan maf'ul bih, yakni objeknya. Tidak perlu ya. Ini pembagian fi'il dilihat dari objeknya, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kita lihat contoh yang lain. Contoh-contoh fi'il lazim dan fi'il muta'addi dalam kalimat ya. Sekarang contoh yang lazim. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Difahami atau belum kalimat ini? Difahami ya, meskipun tidak ada objeknya. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Difahami ya? Hadaral ustadzu, seorang ustadz telah hadir. Difahami sudah, nggak perlu objek, nggak perlu maf'ul, nggak perlu maf'ul bih. Karumal muslimu, seorang muslim mulia. Sudah difahami. Azuma thawabus salati, pahala salat itu besar. Enggak perlu maf'ul bih lagi. Ini thawabu mudhaf, as-salati mudhafun ilaih, maka dikasrah ya. Asalnya adalah failnya adalah thawabu. Azuma thawabus salati, pahala salat itu besar. Ini contoh fi'il lazim. Jalasa, qama, hadara, karuma, azuma. Ini contoh fi'il lazim. Kebanyakan fi'il yang ikut wazan fa'ula ya. Fa'ula itu kebanyakannya adalah fi'il lazim. Ya, seperti itu ya. Ini contoh. Kemudian contoh yang lainnya ini fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi tadi telah kita sebutkan fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya saja, tapi perlu maf'ul bih juga. Untuk menyempurnakan suatu kalimat itu harus ada maf'ul bihnya. Contohnya fahimat talibu, seorang talib, seorang murid faham. Masih ditanya, faham masalah apa ini? Faham dengan apa? Kan belum faham, belum diketahui. Kemudian kalau dikasih darsa baru difahami. Oh, ternyata yang difahami itu pelajaran. Fahimat talibu ad-darsa. Seorang murid memahami pelajaran.
Qara'al muslimu al-Qur'ana. Seorang muslim membaca Al-Qur'an. Kalau cuma qara'al muslimu belum difahami. Seorang muslim membaca, masih ada pertanyaan, baca apa? Tapi kalau dengan Al-Qur'ana sudah difahami. Nasarallahu, Allah menolong. Ini juga belum difahami. Ya, menolong apa? Kemudian kalau dikasih maf'ul bi as'al muslimina, kaum muslimin. Allah menolong kaum muslimin, baru difahami. Daraba Zaidun, Zaid memukul. Memukul apa? Kan belum difahami. Al-kalba, Zaid memukul anjing. Kataba Khalidun, Khalid menulis, juga belum diketahui menulisnya apa. Kemudian ada ar-risalata, kataba Khalidun ar-risalata, Khalid menulis surat. Ini contoh-contoh fi'il lazim dan muta'addi. Difahami baik-baik dua pembahasan ini. Dari fi'il dilihat dari sisi objeknya, ma'mulnya, ada lazim, ada muta'addi. Nanti insyaallah pembahasan yang lain di kesempatan ataukah di materi yang selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.